Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pada topik Rahmat dari Informatika 21 kelas A. Saya di sini akan menjelaskan codingan mengenai bioinformatika untuk memenuhi syarat tugas akhir untuk mata kuliah intelijensi buatan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan saya di depan. Codingan ini bukan codingan yang saya buat sendiri atau merupakan yang saya berkontribusi dalam pembuatan, tapi merupakan codingan yang saya eh, ambil dari GitHub dan digunakan untuk dipinjam dan untuk digunakan untuk edukasi saya sendiri. Codingan ini dibuat oleh saudara Pius Barzwat 5 tahun yang lalu. Beliau beliau membuat codingan ini 5 tahun yang lalu dengan judul Breast Cancer Diagnosis Using Machine Learning. Bisa dilihat dari judulnya bahwa codingan ini akan membahas beberapa hal seperti machine learning, training, testing, SPM, KKN, dan juga beberapa hal lain yang berhubungan dengan Python dan machine learning, terutama beberapa hubungan dengan breast cancer dan juga. Baik, lanjut saja ke codingnya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa ini hanya satu coding dan hanya satu kode yang merupakan dinamai dengan code.python. Baik, mari kita sebelum apapun, mari kita import dulu libraries. Kita membutuhkan 3 libraries yang penting. Yang pertama adalah NumPy, ada matplotlib.pyplot, dan ada juga Pandas untuk menggunakan dataset tersebut. Kita itu menggunakan 2 algoritma yang berbeda untuk aplikasi ini atau codingan ini. Yang pertama adalah KNN atau K-nearest neighbor, dan yang kedua adalah SPM atau Support Vector Machine untuk menggunakan training dan juga testing pada diagnosis kali ini. Nah, mari kita jelaskan dulu import pertama dan NumPy. Kenapa NumPy digunakan untuk memanipulasi array? Karena kita akan membuat matriks dan matriks tersebut membentukkan array. Dan kedua adalah matplotlib.pyplot. Kita akan menggunakan alias juga agar mempermudah nanti pengambilan data dan penulisan dalam codingan. Untuk matplotlib itu akan menggunakan untuk visualisasi data karena nanti akan ada hasilnya dan hasilnya itu bisa akan dilihat pada outcome. Mungkin saya tidak akan bisa menampilkan hasil karena belum ada hasilnya dan belum ada matriksnya. Yang ketiga adalah Pandas. Yang Pandas ini akan digunakan untuk memanipulasi dataset karena kita akan melihat bahwa dataset kita itu sudah ada berbeda file yaitu cancer.cvsv. Ini dataset kita. Kita akan memanipulasi dataset tersebut menggunakan Pandas. Maka sangat penting Pandas digunakan. Terus yang terakhir adalah kita bisa mengimport sklearn matrix dan akurasi skor untuk mengukur akurasi model kita apakah sudah sesuai dengan harapan ataupun masih jauh daripada harapan. Mungkin saya tidak tahu angka pastinya, tapi bisa ikut serta mempelajarinya. Yang pertama, kita import dulu database-nya, datasetnya. Pertama, kita menggunakan dataset. Kita menggunakan dataset yang tadi berasal dari cancer.csv, merupakan dataset yang banyak sekali, sampai ribuan, karena ini merupakan dataset untuk training yang akan dilaksanakan oleh mesin. Kita juga akan memasukkannya ke pada kolom yang hilang dengan menggunakan -9999 dan menghapus kolom ID di drop dari dataset karena ID tidak berpengaruh pada dataset kita. Selanjutnya kita akan memasukkan eh, semua semua X tersebut atau kelas tersebut ke dalam array X dan Y dan di dropkan juga kelasnya. Baik, selanjutnya adalah splitting dataset. Itu kan nanti akan ada KKN, KNN, dan SPM. Untuk KNN dan SPM itu akan ada dua set karena akan satu akan digunakan untuk training set dan satu lagi untuk test set. Maka di sini kita akan mencoba memisahkan semua dataset kita untuk menjadi dua agar kita bisa mengetahui mana bagian untuk training, mana bagian untuk testing. Maka kita akan punya X-train, X-test, dan Y-train.
dan YTS. Pastikan bahwa split ini akan berukuran 0,35 sedangkan random size-nya itu dapat 2. Nah, selanjutnya ada fitur scaling. Fitur scaling itu melakukan perskalahan fitur menggunakan standar scalar. Nah, kan ini standar scalar yaitu dari set scalar processing untuk memastikan sebuah fitur memiliki skala yang serupa. Nah, ini misalkan extract-nya itu akan berbeda ukuran karena dari dataset yang mana. Nah, ini kita akan mencoba menyesuaikan agar fit the transformation untuk extract-nya, dan extract juga kita akan mencoba untuk menyesuaikannya seperti extract yang lain. Selanjutnya adalah Principal Component Analysis atau PCA. Nah, kita akan melakukan analisis komponen utama atau Principal Component Analysis untuk mengurangi dimensi data menjadi 2 dimensi. Soalnya data ini hanya 1 dimensi. Agar kita bisa melihat data-data tersebut untuk mengurangi dimensi data menjadi 2 dimensi. Agar varian yang dijelaskan adalah step pertama disimpan dalam explain variance. Nah, jadi semua data yang di PCA ini akan terbaca nanti akan bisa dilihat pada explain variance, PCA, experience variance, dan ratio. Nah, selanjutnya kita akan memasuki kepada KNN testing atau pada untuk training KNN. Nah, di KNN ini atau K nearest neighbor, kita akan menggunakan iterasi untuk nilai K dari 1 hingga 20 untuk melatih model KNN untuk setiap nilai K dan mencetak matriks kebingungan skor antara akurasi dan skor pada data latih dan uji. Skor akurasi disimpan juga pada data KNN. Tapi pada data KNN ini, meskipun agak banyak, tapi nanti bakal di itu pada di KNN. Misalnya, di KNN itu akan digunakan untuk testing dan dimasukkan lagi ke data SPM. Banyak sekali cara-caranya. Bisa kita dari KNN juga kita bisa memprediksi dulu, tapi prediksi ini nantinya akan sangat penting pada SPM. Terus kita akan menggunakan matrix confusion matrix. Nah, ini untuk memvisualisasi akurasi KNN. Saja jika kita tidak bisa melihat gambarannya mungkin akan lebih bingung pada saat ini, maka kita akan memvisualisasi datanya untuk melihat apakah akurasi skor itu sudah ada ataupun akurasi tesnya itu apa. Selanjutnya kita akan memvisualisasi akurasi KNN menggunakan kelima komen tersebut. Pertama adalah kasih KPM menggunakan matplotlib. Kita akan menggunakan matplotlib yang tadi PLT sebagai aliasnya untuk membuat grafik yang menunjukkan akurasi model KNN itu setiap nilai K. Jadi nanti akan ada grafik yang muncul setelah aplikasi dijalankan, yang itu akan menghitung progres model dengan setiap nilai K-nya. Baik, untuk KNN sudah beres. Yang terakhir adalah kita akan menggunakan SPM atau Support Machine Vector untuk melihat untuk melatih model SPM dengan kernel lineal, menghasilkan hasil pada data uji, mencetak matriks confusion matrix, dan serta skor akurasi pada data latih dan uji. Ini sangat penting karena kita akan melihat bahwa kernel linear ini sangat lurus dan juga lebih mudah untuk dinyatakan akurasinya. Makanya mereka akan mencetak akurasinya. Kita juga jangan lupa untuk predictor test nya pada SPM juga, dan akhirnya adalah print dengan menggunakan confusion matrix dan dipastikan bahwa berapa persen akurasi pada train SPM-nya dan berapa persen akurasi pada SPM-nya. Mungkin untuk output pada aplikasi ini adalah ada beberapa. Yang pertama adalah akurasi pada training KNN, yang kedua adalah akurasi pada tes KNN, yang ketiga adalah akurasi pada training SPM, dan yang terakhir adalah akurasi pada testing SPM. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.